Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alesar Tarik Omar dari TRPL 2C Malam, dan di sini saya akan mengerjakan beberapa soal untuk tugas video AS praktikum mata kuliah pemrograman basis data. Oke, jadi untuk soal pertama saya bacakan saja. Untuk soal pertama, eh, sebuah toko buku online memiliki database dengan skema. Pertama ada tabel pelanggan dengan kolom ID pelanggan sebagai primary key, nama, kota, dan tanggal registrasi. Lalu ada tabel buku dengan ID buku sebagai primary key, judul, penulis, kategori, dan harga. Lalu ada tabel pesanan dengan ID pesanan sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key, tanggal pesanan, dan status. Lalu ada tabel detail pesanan dengan ID detail sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key, ID buku sebagai foreign key, dan jumlah. Jadi tujuan manajemen toko ingin memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dan juga ingin mengetahui tren penjualan buku. Jadi untuk pernyataan pertama yang kita buat adalah kita akan membuat query SQL untuk menampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan, diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Oke, jadi di sini kita sudah membuat database-nya dengan beberapa tabel di sini sesuai yang kita jelaskan seperti tadi ya teman-teman. Dan di sini juga kita sudah isi dengan data dummy ya teman-teman. Oke, lanjut ke query SQL-nya. Karena kita sudah di database, kita langsung saja select field yang kita inginkan. Pertama kita akan select di nama ya teman-teman. Nama, kita cek apakah benar. Oke, nama n-nya besar ya teman-teman. Select. Lalu kita buat summary di sini. Jadi P dan DP ini adalah singkatan untuk tabelnya ya teman-teman. Nanti kita akan definisikan. Kita buat dulu di sini jumlah dikali dengan B titik harga. Jadi P di sini adalah pelanggan, DP di sini detail pesanan, B merupakan buku. Jadi kita ambil dari database tersebut ya teman-teman. Lalu di sini kita definisikan sebagai total belanja. Oke, di sini kita definisikan database-nya. From kita ambil ya teman-teman. Jadi tabel pelanggan kita definisikan sebagai P, dan kita join tabel pesanan sebagai PS. Dan di sini kita on PID pelanggan ya teman-teman, sama dengan ID pelanggan. Dan di sini kita bikin join lagi dengan detail pesanan sebagai DP. Lalu kita on ID pesanan sama dengan DP ID pesanan. Oke, kita join lagi yang terakhir, buku sebagai B. Kita buat buku sebagai B, kita buat on DP ID buku sama dengan B ID
Lalu kita di sini grup ID pelanggan. Sini jumlah kita kalikan dengan harga buku, dan di sini kita hitung yang lebih besar dari 500.000 ya teman-teman. Dan kita panggil lagi query yang kita buat. Oke, seperti ini query yang kita buat untuk menampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan dan diurutkan dari belanja yang terbesar ya teman-teman. Dan di sini kita buat untuk menampilkan yang belanja di atas 500.000 saja. Kita akan langsung jalankan dan hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat ada dua data di total belanja. Yang pertama ada Andi dengan belanja 1.230.000 dan ada Budi dengan total belanja 695.000 ya teman-teman. Oke, untuk soal pertama seperti itu. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke soal 1 yang bagian B ya. Jadi untuk B di sini pernyataannya merupakan tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Jadi kita akan ke halaman buku. Di sini kita bisa lihat ada field kategori dan kita bisa lihat ada beberapa buku yang kategorinya fiksi ya teman-teman. Dan kita akan menampilkan buku tersebut. Jadi untuk menampilkannya berapa banyak terjualnya selama tahun 2023, karena kita sudah di database, kita bisa langsung select. Di sini kita buat sama seperti tadi ya teman-teman, select B, select judul dari tabel buku, lalu kita langsung bikin summary di sini dalam kurung detail pesanan, jumlah kita definisikan sebagai total terjual. Ini yang kita akan panggil di akhir nanti ya teman-teman. Di sini kita definisikan lagi from tabel buku, kita sebut sebagai B. Oke, kita akan join tabel detail pesanan ya teman-teman. Detail pesanan kita sebut sebagai DP. Kita on buku, ID buku kita bikin sama dengan jadi DP ya teman-teman. Di sini kita memanggil foreign key-nya, primary key-nya, dan kita panggil menjadi foreign key. Lalu kita akan join lagi, join untuk tabel pesanan kita sebut PS ya teman-teman, on DP, on DP ID pesanan sama dengan PS titik ID pesanan. Oke, di sini kita definisikan di mana
kita definisikan untuk kategorinya yang fiksi ya teman-teman. Jadi sini dari tabel buku field kategori kita ambil kutip 2 yang jenisnya fiksi. Oke. Dan tahun ya teman-teman. Kita ambil tahun di sini dari pesanan, lalu field tanggal pesanan. Kita ambil tahun 2023. Dan kita grup semua yang kita panggil. Buku, ID buku, dan buku judul ya. Yang ingin kita panggil di sini kita jadikan sebagai total terjual, dan kita deskripsikan. Kita buat limit 5 ya teman-teman, karena hanya diminta menampilkan 5. Oke, di sini bisa langsung kita jalankan. Oke, jadi di sini sudah menampilkan 4 data ya teman-teman, karena emang cuman ada 4 data. Jika ada lebih dari 5 dia akan menampilkan 5. Di sini karena tabel buku hanya ada 4 data yang memiliki kategori fiksi, di sini sudah bisa kita lihat untuk buku berjudul Bumi sudah terjual 7, Pulang 4, Laskar Pelangi 3, Negeri 5 Menara 2. Oke, itu untuk soal 1 yang B ya teman-teman. Kita lanjut ke yang C. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal 1 yang bagian C. Yang pernyataannya kita diminta menampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pesanan sama sekali. Oke, kita bisa mulai sama seperti tadi, karena sudah di database kita bisa langsung select ya. Di sini kita ingin menampilkan nama, berarti kita ambil dari tabel pelanggan nama mereka, dan kita definisikan di sini from tabel pelanggan sebagai P. Oke, di sini kita left join tabel pesanan ya teman-teman sebagai PS on pelanggan ID pelanggan sama dengan pesanan ID pelanggan. Oke, di sini kita akan mendefinisikan pelanggan yang tidak pernah melakukan pesanan sama sekali. Berarti kita bisa lihat dari bagian pesanannya, dan kita cari di tabel pesanan ID pesanannya yang 0 ya teman-teman, atau kosong. Dan bisa kita jalankan langsung di sini. Akan menampilkan data pelanggan yang belum melakukan pesanan ya teman-teman. Di sini ada Eko. Karena datanya hanya ada beberapa, yang dapat ditampilkan hanya 1 ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat di tabel pelanggan juga ada 5 pelanggan, dan yang tidak pernah melakukan pesanan adalah yang kelima, yaitu Eko. Oke, itu untuk soal 1 teman-teman. Kita akan lanjut ke soal 2. Oke teman-teman, lanjut ke soal kedua. Untuk soalnya yaitu sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengelola data karyawan dan departemen. Skema database-nya yaitu ada tabel departemen dengan kolom ID departemen sebagai primary key, nama departemen dan lokasi, lalu ada tabel karyawan dengan ID karyawan sebagai primary key, nama lengkap, posisi, gaji, ID departemen sebagai foreign key, lalu ada tabel proyek dengan ID proyek sebagai primary key, nama proyek, tanggal mulai dan tanggal selesai, lalu ada tabel tugas dengan ID tugas sebagai primary key, lalu ID karyawan sebagai foreign key,
ID proyek sebagai foreign key dan role. Dan di sini kita sudah buat database-nya berdasarkan yang saya jelaskan seperti tadi ya teman-teman. Bisa kita cek di sini, dan di sini juga kita sudah isi dengan data dummy ya. Oke, untuk pernyataan pertama yaitu A. Tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke, kita lanjut saja langsung ke query-nya. Karena sudah di dalam database, kita bisa langsung select ya teman-teman. Sama seperti sebelumnya, kita ambil nama departemen dari tabel departemen. Lalu di sini kita hitung ya teman, count dari tabel karyawan, ID karyawan, dan kita definisikan sebagai jumlah karyawan. Dan sini kita ambil dari tabel departemen, kita definisikan sebagai D ya teman-teman. Dan kita left join untuk tabel karyawan sebagai K. Di departemen ID departemen sama dengan karyawan ID departemen, dan kita grup by departemen ID departemen, lalu departemen nama departemen, dan grup by ID departemen lagi, koma departemen nama departemen, lalu kita order by sini untuk menampilkan departemen yang tidak ada karyawan ya teman-teman, dan kita panggil jumlah karyawan berdasarkan setiap departemen ya teman-teman, dan kita deskripsikan, dan bisa langsung kita jalankan ya teman-teman. Nah, di jadi sini ada sedikit double ya teman-teman, langsung kita jalankan. Oke, bisa kita lihat di sini dia berurutan dari departemen dengan karyawan yang terbanyak, yaitu IT ada 4, HRD 2, keuangan 1, marketing 1, dan departemen yang tidak memiliki karyawan ya teman-teman ada 0. Oke, seperti itu untuk soal 1 bagian A ya teman-teman. Kita akan lanjut ke soal B. Temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Jadi di sini kita akan mencari karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata ya teman-teman. Kita bisa langsung aja select, kita ambil dulu namanya ya teman-teman, nama lengkap dan gaji. Kita from dari tabel karyawan. Di sini kita hanya menggunakan satu tabel ya teman-teman, jadi tidak perlu kita definisikan untuk tiap tabelnya. Where gaji di atas
eh, select. Di sini kita akan menghitung average gajinya ya teman-teman. Jadi untuk karyawan yang gajinya di atas average, dia akan muncul from karyawan. Oke, di sini kita langsung tutup saja dan kita bisa langsung jalankan. Oke, bisa kita lihat di sini untuk gaji karyawan yang di atas rata-rata ya teman-teman, ada 4: Andi Saputra, Budi Santoso, Farhan Rizky, dan Gina Putri ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini untuk data karyawannya, dan ada 4 karyawan yang gajinya di atas rata-rata ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke soal C ya teman-teman, dari soal nomor 2. Jadi soalnya merupakan tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Oke, kita akan menampilkan karyawan yang tidak mengerjakan proyek apapun ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini ada tabel proyek, lalu ada tabel tugas yang menyambungkan tabel proyek dan tabel karyawan. Jadi kita akan memanggil karyawan yang tidak sedang bertugas untuk mengerjakan proyek ya teman-teman. Jadi bisa kita langsung select di sini dari tabel karyawan, nama lengkap ya fieldnya. Kita definisikan from tabel karyawan sebagai K, dan kita akan join tabel departemen sebagai D. Kita bikin on karyawan ID departemen sama dengan departemen ID departemen. Lalu kita tinggal left join untuk tabel tugas ya, tabel tugas left join tugas sebagai T, on karyawan ID karyawan sama dengan tugas ID karyawan, dan where departemen, nama departemen dengan ID. Di sini kita mendefinisikan karyawan yang dari departemen IT saja ya teman-teman. Dan di sini kita akan definisikan karyawan yang tidak mengerjakan, sedang tidak melaksanakan proyek apapun dari tabel tugas ya, yang isinya 0. Oke, seperti itu. Kita langsung jalankan. Di sini ada karyawan yang bernama Hendra Wijaya yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Bisa kita lihat di sini ada 3 proyek, dan di sini tugasnya bersambung semua dengan beberapa ID karyawan, dan karyawan yang tadi tidak sedang mengerjakan tugas apapun ya teman-teman. Untuk soal kedua seperti itu ya teman-teman. Kita akan lanjut ke soal ketiga. Halo teman-teman, jadi kita di sini akan lanjut ke soal ketiga. Kita akan membacakan soal ketiga, yaitu Sistem Informasi Akademik atau CIA. Sebuah universitas perlu mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai. Database SIA memiliki skema sebagai berikut. Pertama, tabel mahasiswa dengan NIM, nama, total SKS, dan status. Kedua, tabel mata kuliah dengan kode MK, nama MK, dan SKS. Lalu tabel nilai dengan ID nilai, NIM, kode MK, dan nilai huruf ya teman-teman.
dan kita akan mengasumsikan konversi nilai huruf ke bobot dengan A sebagai 4, B 3, C 2, D 1, dan E itu 0. Oke, di sini kita sudah buat database-nya berdasarkan yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat ada nilai dan di sini ada NIM mahasiswa dengan NIM-nya dan statusnya dan mata kuliah di sini teman-teman. Kita beri nama SIA-DB. Oke, jadi untuk perintah pertama di sini kita akan membuat store prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Proses ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika ya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak, tidak ada perubahan yang terjadi, prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasilnya operasi. Misalnya, mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan atau mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat kelulusan. Oke, jadi di sini kita akan membuat store prosedur ya teman-teman. Oke, untuk membuat store prosedur pertama kita akan manggil delimiter ya teman-teman dengan kode $2. Lalu kita langsung saja create prosedurnya. Prosedur judul prosedurnya yaitu proses kelulusan. Proses kelulusan kita bikin untuk di tabel untuk di field NIM pada tabel mahasiswa ya teman-teman. Kita definisikan dulu fieldnya. Oke, kita tutup kurung, kita langsung begin untuk store prosedurnya teman-teman. Pertama kita akan declare SKS sebagai int ya, kita definisikan dulu SKS nya, lalu kita select total SKS into VSKS from tabel mahasiswa, dan kita definisikan lagi where NIM-nya sama dengan pnim titik 2. Lalu kita lanjut if VSKS lebih besar sama dengan dari 144. Jadi kalau lebih besar sama dengan, jika dia 144 pas, itu tetap dianggap sebagai lulus ya teman-teman. Update mahasiswa. Di sini kita akan langsung mengupdate dari tabel mahasiswa. Jika mahasiswanya SKS-nya lebih besar atau pas dengan 144, kita akan langsung set statusnya sebagai lulus, dan kita definisikan where NIM dengan pnim yang kita buat tadi di atas teman-teman. Lalu kita di sini akan select concat, akan menampilkan teks ya teman-teman, mahasiswa dengan NIM, lalu kita panggil NIM-nya pnim,
berhasil diluluskan. Oke. Dan kita di sini definisikan sebagai pesan. Dan kita buat else-nya di sini dari if-nya. Else ini untuk yang tidak memenuhi syarat atau di bawah 144 ya teman-teman. Mahasiswa dengan NIM sini akan menunjukkan NIM-nya ya teman-teman. belum memenuhi syarat kelulusan as pesan. Lalu kita end saja if-nya di sini. Karena kondisinya cuma 2 ya teman-teman. Dan kita end delimiternya untuk start prosedurnya. Oke, jadi start prosedur seperti ini kita bisa langsung jalankan. Dan store prosedurnya sudah berhasil dibuat ya teman-teman. Kita lihat di sini ada proses kelulusan prosedur. Jadi kita bisa langsung execute, tapi kita execute-nya di sini berdasarkan NIM ya teman-teman. Jadi misalnya kita akan lihat dulu nih mahasiswa. Untuk mahasiswa Andi misalnya teman-teman, kita bisa langsung jalankan prosedurnya ya. Call proses kelulusan. Kita buat NIM-nya ya. 22001 dan kita jalankan langsung. Bisa kita lihat di sini pesannya akan muncul mahasiswa dengan NIM 22001 berhasil diluluskan, dan kita bisa lihat di sini bahwa Andi sudah lulus. Kita akan coba untuk Budi ya teman-teman, dan kita akan lihat contoh jika store prosedurnya tidak untuk mahasiswa yang tidak lulus ya teman-teman. Tadi NIM-nya 2002 dan bisa kita jalankan langsung di sini bahwa mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat kelulusan, dan kita bisa lihat di sini statusnya masih aktif dan tidak berubah karena dia belum lulus ya teman-teman. Oke, untuk soal 3A seperti itu ya. Kita akan lanjut ke soal 3B. Buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan return nilai indeks prestasi kumulatif IPK mahasiswa tersebut. IPK dihitung berdasarkan rumus SKS kali bobot nilai dibagi dengan SKS. Oke, kita akan buat function ya teman-teman. Functionnya kita beri nama hitung IPK. Jadi di sini bisa kita mulai dengan delimiter lagi ya. Langsung saja create function hitung IPK namanya ya. Kita definisikan sebagai varchar 15.
ke function hitung IPK penim varchar 15. Kita akan return desimal. Ini untuk IPK-nya ya teman-teman. Deterministik. Oke. Sini kita akan langsung begin. Declare VIPK ya, kita beri nama desimal 4,2 titik 2. Ini adalah rumusnya teman-teman, rumus pi. Lalu kita select summary MK SKS dikali case NDT, kita sebut sebagai nilai huruf. Di sini untuk mendefinisikan konversi nilai huruf menjadi angka ya teman-teman. Jadi untuk pertama, jika nilainya A, maka totalnya adalah 4, bobotnya adalah 4. Kita bisa salin di sini biar lebih cepat ya. A, B, C, D, E. Sini B, jika nilainya B maka bobotnya 3. Jika nilainya C maka bobotnya 2. Jika nilainya D maka bobotnya 1. Jika nilainya E maka bobotnya 0 ya teman-teman. Lalu sini kita akan tutup case-nya N. Lalu kita bagi dengan summary dari mata kuliah SKS ya teman-teman. Kita akan bagi dengan SKS-nya. Lalu kita akan pintu ke IPK. Kita masukkan lagi ke VIPK from nilai, kita sebut sebagai N ya di sini, dan kita join untuk mata kuliah kita sebut sebagai MK ya. Mata kuliah MK kita buat on. Kode mata kuliah sama dengan untuk tabel, dari tabel nilai kita ambil dari tabel mata kuliah ya. Oke, lalu where sini sama juga untuk nim, dari tabel nilai kita akan ambil dari penim ya, dan bisa kita langsung akan buat returnnya untuk ke VIPK, dan bisa kita langsung tutup delimiternya ya. Oke, jadi seperti ini function yang kita buat, bisa langsung kita jalankan kode SQL-nya, dan bisa kita lihat di sini sudah terbuat ya guys, function hitung IPK dengan desimal
4,2 atau pi ya teman-teman. Bisa kita langsung coba jalankan ya. Untuk functionnya kita select, hitung IPK function yang kita buat tadi, kita coba jalankan untuk NIM 22001 si Budi ya, SIPK. Bisa kita jalankan di sini dan bisa kita lihat untuk IPK Budi itu 3,60 ya teman-teman. Oke, untuk soal kedua seperti itu ya. Soal ketiga bagian B seperti itu ya. Kita akan lanjut akhirnya ke soal terakhir. Oke teman-teman. Halo teman-teman, jadi kita akan mengerjakan untuk soal terakhir yaitu soal 4 ya teman-teman. Soalnya di sini adalah ada sebuah sistem manajemen inventaris toko retail yang ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk sudah menipis. Jadi skemanya merupakan ada tabel produk, tabel penjualan, tabel detail penjualan, dan tabel log stok rendah. Jadi di sini tabel utamanya ada dua, tabel produk dan tabel penjualan. Lalu jika ada penjualan yang terjadi, penjualannya akan masuk ke tabel detail penjualan. Lalu jika ada tabel produk yang stoknya sudah rendah, akan masuk ke tabel log stok rendah. Oke, jadi pertanyaannya untuk A di sini kita akan buat trigger bernama update stock setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan ke tabel detail penjualan. Jadi untuk jika ada penjualan baru, kita akan buat di tabel data detail penjualan dan dia akan otomatis akan insert atau mengurangi nilai pada kolom stok di tabel ya teman-teman. Jadi soal A mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Oke, kita akan buat dulu triggernya ya teman-teman. Langsung saja. Kita delimiter. Kita langsung create trigger yang kita beri nama update update stok setelah penjualan ya teman-teman, after insert. Oke, jadi triggernya akan berjalan setelah ada insert data baru di detail penjualan ya teman-teman. For each row. Oke, jadi kita akan membuat row baru di sini. Pertama kita akan buat fungsi untuk mengurangi stok di tabel produk ya teman-teman. Jadi update produk set stok di sini ya sama dengan stok, kita kurangi dengan data jumlah baru ya teman-teman. Lalu di sini kita where id produk definisikan kita ambil dari mana ya, dengan new id produk. Oke, seperti itu. Lalu kita akan buat fungsi if ya. Jika kita select dulu untuk stok ya dari tabel produk, where
ID produk sama dengan num ID produk. Jika stoknya di bawah 10, kita akan menginsert data baru ke tabel log stok rendah ya teman-teman. Jadi kalau ada stok yang di bawah 10, dia akan muncul datanya di tabel log stok rendah. Di sini kita buat isinya ya. Stok tersisa dan waktu peringatan ya teman-teman. Dan untuk valuesnya di sini isinya ya. No ID produk, kita select dari stok yang kita ambil dari tabel produk, where ID produk sama dengan new ID produk, now. Dan kita tutup. Langsung saja kita end if-nya ya, karena sampai situ saja if-nya. Dan sudah, kita tutup delimiternya. Oke, untuk trigger yang kita buat seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi ada sedikit masalah dari pengejaan huruf ya teman-teman. Dan kita bisa lihat sini trigger kita sudah berhasil terbuat ya. Trigger update stok penjualan. Bisa kita lihat di sini yang kita buat tadi. Lalu kita akan coba jalankan ya teman-teman triggernya. Jadi untuk menjalankan trigger kita akan menambah data baru untuk tabel detail penjualan ya. Jadi di sini tabel detail penjualan, kita definisikan dulu fieldnya yang ada di tabel tersebut. Ada 3 ya teman-teman fieldnya, dan kita definisikan isi untuk fieldnya. Kita buat 1, lalu 3 dan 5. ID penjualan, ID produk, dan jumlahnya 5. Kita bisa langsung aja. Jadi kita mengambil 5 dari produk yang ID-nya 3. Dan bisa kita lihat di sini akan muncul row baru yang kita tambah tadi ya teman-teman. Lalu di tabel produk sini sudah muncul penjualan baru, tabel penjualan. Dan di tabel produk kita bisa lihat tadi kita ada ambil dari laptop ya, 37 dari keyboard kita mengambil 5 ya teman-teman stoknya. Dan bisa kita lihat di sini di bawah 10 stok untuk keyboard sisa 7 ya.
Untuk log stok rendahnya otomatis tertambah. Oke, untuk soal A seperti itu. Kita lihat dulu. Dan untuk soal B, setelah mengurangi stok trigger harus memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah. Bisa kita lihat di sini sudah berhasil tertambah. Kita akan coba lagi ya teman-teman untuk mengurangi produk. Misalnya untuk produk laptop ya, di sini kita akan ambil 5. Kita ketik saja seperti tadi ya. Kita tambahkan data detail penjualan baru ya. Insert untuk detail penjualan, kita definisikan fieldnya dulu seperti tadi, dan jumlah. Dan untuk values di sini isinya ID penjualan, kita akan isi 2 ya contohnya ya, 2, lalu kita ambil tadi data 1, kita ambil 5 ya. Bisa kita coba jalankan di sini. Bisa kita lihat dari tabel produk, laptop akan berkurang dari 20 jadi 15 ya teman-teman. Sudah berhasil. Oke, kita bisa lihat untuk fungsi triggernya yang di sini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi untuk soal terakhir seperti itu ya. Dan di situ saja video ini untuk tiap soal yang kita kerjakan untuk video AS praktikum ini ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke soal 1 yang bagian B ya. Jadi untuk B di sini pernyataannya merupakan tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Jadi kita akan ke halaman buku, di sini kita bisa lihat ada field kategori dan kita bisa lihat ada beberapa buku yang kategorinya fiksi ya teman-teman. Dan kita akan menampilkan buku tersebut. Jadi untuk menampilkannya berapa banyak terjualnya selama tahun 2023, karena kita sudah di database, kita bisa langsung select. Di sini kita buat sama seperti tadi ya teman-teman, select B, select judul dari tabel buku, lalu kita langsung bikin summary di sini dalam kurung detail pesanan, jumlah kita definisikan sebagai total terjual. Ini yang kita akan panggil di akhir nanti ya teman-teman. Di sini kita definisikan lagi from tabel buku, kita sebut sebagai B. Oke, kita akan join tabel detail pesanan ya teman-teman. Detail pesanan kita sebut sebagai DP. Kita on buku, ID buku kita bikin sama dengan jadi DP ya teman-teman. Di sini kita memanggil foreign key-nya, primary key-nya, dan kita panggil menjadi foreign key. Lalu kita akan join lagi
join. Untuk tabel pesanan kita sebut PS ya teman-teman, on DP ID pesanan sama dengan PS titik ID pesanan. Oke, di sini kita definisikan di mana. Kita definisikan untuk kategorinya yang fiksi ya teman-teman. Jadi sini dari tabel buku field kategori kita ambil kutip 2 yang jenisnya fiksi. Oke. Dan tahun ya teman-teman. Kita ambil tahun di sini dari pesanan, lalu field tanggal pesanan. Kita ambil tahun 2023 dan kita grup semua yang kita panggil buku, ID buku, dan buku judul ya yang ingin kita panggil. Di sini kita jadikan sebagai total terjual dan kita deskripsikan. Kita buat limit 5 ya teman-teman, karena hanya diminta menampilkan 5. Oke, di sini bisa langsung kita jalankan. Oke, jadi di sini sudah menampilkan 4 data ya teman-teman, karena emang cuman ada 4 data. Jika ada lebih dari 5 dia akan menampilkan 5. Di sini karena tabel buku hanya ada 4 data yang memiliki kategori fiksi, di sini sudah bisa kita lihat untuk buku berjudul Bumi sudah terjual 7, Pulang 4, Laskar Pelangi 3, Negeri 5 Menara 2. Oke, itu untuk soal 1 yang B ya teman-teman. Kita lanjut ke yang C. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal 1 yang bagian C. Yang pernyataannya kita diminta menampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pesanan sama sekali. Oke, kita bisa mulai sama seperti tadi, karena sudah di database kita bisa langsung select ya. Di sini kita ingin menampilkan nama, berarti kita ambil dari tabel pelanggan nama mereka dan kita definisikan di sini from tabel pelanggan sebagai P. Oke, di sini kita left join tabel pesanan ya teman-teman sebagai PS on pelanggan ID pelanggan sama dengan pesanan ID pelanggan. Oke, di sini kita akan mendefinisikan pelanggan yang tidak pernah melakukan pesanan sama sekali. Berarti kita bisa lihat dari bagian pesanannya dan kita cari di tabel pesanan ID pesanannya yang 0 ya teman-teman, atau kosong. Dan bisa kita jalankan langsung. Di sini akan menampilkan data pelanggan yang belum melakukan pesanan ya teman-teman. Di sini ada Eko. Karena datanya hanya ada beberapa yang dapat ditampilkan hanya 1 ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat di tabel pelanggan juga ada 5 pelanggan, dan yang tidak pernah melakukan pesanan adalah yang kelima, yaitu Eko. Oke, itu untuk soal 1 teman-teman. Kita akan lanjut ke soal 2. Oke teman-teman, lanjut ke soal kedua. Untuk soalnya yaitu sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengelola data karyawan dan departemen.
Skema database-nya yaitu ada tabel departemen dengan kolom ID departemen sebagai primary key, nama departemen dan lokasi, lalu ada tabel karyawan dengan ID karyawan sebagai primary key, nama lengkap, posisi, gaji, ID departemen sebagai foreign key, lalu ada tabel proyek dengan ID proyek sebagai primary key, nama proyek, tanggal mulai dan tanggal selesai, lalu ada tabel tugas dengan ID tugas sebagai primary key, lalu ID karyawan sebagai foreign key, ID proyek sebagai foreign key, dan role. Dan di sini kita sudah buat database-nya berdasarkan yang saya jelaskan seperti tadi ya teman-teman. Bisa kita cek di sini, dan di sini juga kita sudah isi dengan data dummy ya. Oke, untuk pernyataan pertama yaitu A. Tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke, kita lanjut saja langsung ke query-nya. Karena sudah di dalam database, kita bisa langsung select ya teman-teman. Sama seperti sebelumnya, kita ambil nama departemen dari tabel departemen. Lalu di sini kita hitung ya teman, count dari tabel karyawan, ID karyawan, dan kita definisikan sebagai jumlah karyawan. Dan sini kita ambil dari tabel departemen, kita definisikan sebagai D ya teman-teman, dan kita left join untuk tabel karyawan sebagai K. Di departemen ID departemen sama dengan karyawan ID departemen, dan kita grup by departemen ID departemen, lalu departemen, nama departemen, dan grup by ID departemen lagi, koma departemen, nama departemen, lalu kita order by sini untuk menampilkan departemen yang tidak ada karyawan ya teman-teman, dan kita panggil jumlah karyawan berdasarkan setiap departemen ya teman-teman, dan kita deskripsikan. Bisa langsung kita jalankan ya teman-teman. Nah, ini jadi sini ada sedikit double ya teman-teman, langsung kita jalankan. Oke, bisa kita lihat di sini dia berurutan dari departemen dengan karyawan yang terbanyak, yaitu IT ada 4, HRD 2, keuangan 1, marketing 1, dan departemen yang tidak memiliki karyawan ya teman-teman ada 0. Oke, seperti itu untuk soal 1 bagian A ya teman-teman. Kita akan lanjut ke soal B. Temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Jadi di sini kita akan mencari karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata ya teman-teman. Kita bisa langsung aja select
Kita ambil dulu namanya ya teman-teman, nama lengkap dan gaji. Kita from dari tabel karyawan. Di sini kita hanya menggunakan satu tabel ya teman-teman, jadi tidak perlu kita definisikan untuk tiap tabelnya. Where gaji di atas, select. Di sini kita akan menghitung average gajinya ya teman-teman. Jadi untuk karyawan yang gajinya di atas average, dia akan muncul from karyawan. Oke, di sini kita langsung tutup saja dan kita bisa langsung jalankan. Oke, bisa kita lihat di sini untuk gaji karyawan yang di atas rata-rata ya teman-teman, ada 4: Andi Saputra, Budi Santoso, Farhan Rizky, dan Gina Putri ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini untuk data karyawannya, dan ada 4 karyawan yang gajinya di atas rata-rata ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke soal C ya teman-teman, dari soal nomor 2. Jadi soalnya merupakan tampilkan nama lengkap karyawan dari departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Oke, kita akan menampilkan karyawan yang tidak mengerjakan proyek apapun ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini ada tabel proyek, lalu ada tabel tugas yang menyambungkan tabel proyek dan tabel karyawan. Jadi kita akan memanggil karyawan yang tidak sedang bertugas untuk mengerjakan proyek ya teman-teman. Jadi bisa kita langsung select di sini dari tabel karyawan, nama lengkap ya fieldnya. Kita definisikan from tabel karyawan sebagai K, dan kita akan join tabel departemen sebagai D. Kita bikin on karyawan ID departemen sama dengan departemen ID departemen. Lalu kita tinggal left join untuk tabel tugas ya, tabel tugas left join tugas sebagai T, on karyawan ID karyawan sama dengan tugas ID karyawan, dan where departemen, nama departemen dengan ID. Di sini kita mendefinisikan karyawan yang dari departemen IT saja ya teman-teman. Dan di sini kita akan definisikan karyawan yang tidak mengerjakan, sedang tidak melaksanakan proyek apapun dari tabel tugas ya, yang isinya 0. Oke, seperti itu. Kita langsung jalankan. Di sini ada karyawan yang bernama Hendra Wijaya yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Bisa kita lihat di sini ada 3 proyek, dan di sini tugasnya bersambung semua dengan beberapa ID karyawan, dan karyawan yang tadi tidak sedang mengerjakan tugas apapun ya teman-teman. Untuk soal kedua seperti itu ya teman-teman. Kita akan lanjut ke soal ketiga. Halo teman-teman, jadi kita di sini akan lanjut ke soal ketiga.
Kita akan membacakan soal ketiga, yaitu Sistem Informasi Akademik atau SIA. Sebuah universitas perlu mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai. Database SIA memiliki skema sebagai berikut. Pertama, tabel mahasiswa dengan NIM, nama, total SKS, dan status. Kedua, tabel mata kuliah dengan kode MK, nama MK, dan SKS. Lalu tabel nilai dengan ID nilai, NIM, kode MK, dan nilai huruf ya teman-teman. Dan kita akan mengasumsikan konversi nilai huruf ke bobot dengan A sebagai 4, B 3, C 2, D 1, dan E itu 0. Oke, di sini kita sudah buat database-nya berdasarkan yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat ada nilai dan di sini ada NIM mahasiswa dengan NIM-nya dan statusnya, dan mata kuliah di sini ya teman-teman. Kita beri nama SIA-DB. Oke, jadi untuk perintah pertama di sini kita akan membuat store prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Proses ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika ya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak, tidak ada perubahan yang terjadi. Prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasilnya operasi. Misalnya mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan atau mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat kelulusan. Oke, jadi di sini kita akan membuat store prosedur ya teman-teman. Oke, untuk membuat store prosedur pertama kita akan manggil delimiter ya teman-teman dengan kode $2. Lalu kita langsung saja create prosedurnya. Prosedur judul prosedurnya yaitu proses kelulusan. Proses kelulusan kita bikin untuk di tabel, untuk di field NIM pada tabel mahasiswa ya teman-teman. Kita definisikan dulu fieldnya. Oke, kita tutup kurung, kita langsung begin untuk store prosedurnya teman-teman. Pertama kita akan declare SKS sebagai int ya, kita definisikan dulu SKS nya, lalu kita select total SKS into VSKS from tabel mahasiswa, dan kita definisikan lagi where NIM-nya sama dengan pnim titik 2. Lalu kita lanjut if VSKS lebih besar sama dengan dari 144. Jadi kalau lebih besar sama dengan, jika dia 144 pas, itu tetap dianggap sebagai lulus ya teman-teman. Update mahasiswa. Di sini kita akan langsung mengupdate dari tabel mahasiswa. Jika mahasiswanya SKS-nya lebih besar atau pas dengan 144, kita akan langsung set statusnya sebagai lulus, dan kita definisikan where NIM dengan pnim yang kita buat tadi di atas teman-teman. Lalu kita di sini akan select concat
akan menampilkan teks ya teman-teman, mahasiswa dengan NIM, lalu kita panggil NIM-nya PNIM, berhasil diluluskan. Oke. Dan kita di sini definisikan sebagai pesan. Dan kita buat else-nya di sini dari if-nya. Else ini untuk yang tidak memenuhi syarat atau di bawah 144 ya teman-teman. Mahasiswa dengan NIM sini akan menunjukkan NIM-nya ya teman-teman. belum memenuhi syarat kelulusan as pesan. Lalu kita end saja if-nya di sini karena kondisinya cuma 2 ya teman-teman. Dan kita end delimiternya untuk start prosedurnya. Oke, jadi start prosedur seperti ini kita bisa langsung jalankan. Dan start prosedurnya sudah berhasil dibuat ya teman-teman. Kita lihat di sini ada proses kelulusan prosedur. Jadi kita bisa langsung execute, tapi kita execute-nya di sini berdasarkan NIM ya teman-teman. Jadi misalnya kita akan lihat dulu nih mahasiswa. Untuk mahasiswa Andi misalnya teman-teman, kita bisa langsung jalankan prosedurnya ya. Call proses kelulusan. Kita buat NIM-nya ya 22001 dan kita jalankan langsung. Bisa kita lihat di sini pesannya akan muncul mahasiswa dengan NIM 22001 berhasil diluluskan, dan kita bisa lihat di sini bahwa Andi sudah lulus. Kita akan coba untuk Budi ya teman-teman, dan kita akan lihat contoh jika start prosedurnya tidak untuk mahasiswa yang tidak lulus ya teman-teman. Tadi NIM-nya 2002 dan bisa kita jalankan langsung di sini bahwa mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat kelulusan, dan kita bisa lihat di sini statusnya masih aktif dan tidak berubah karena dia belum lulus ya teman-teman. Oke, untuk soal 3A seperti itu ya. Kita akan lanjut ke soal 3B. Buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan return nilai indeks prestasi kumulatif IPK mahasiswa tersebut. IPK dihitung berdasarkan rumus SKS kali bobot nilai dibagi dengan SKS. Oke, kita akan buat function ya teman-teman. Functionnya kita beri nama hitung IPK. Jadi di sini bisa kita mulai dengan delimiter lagi ya.
langsung saja create function hitung IPK namanya ya. Kita definisikan sebagai varchar 15. Ke function hitung IPK penim varchar 15. Katakan return desimal. Ini untuk IPK-nya ya teman-teman. Deterministik. Oke. Sini kita akan langsung begin. Declare VIPK ya, kita beri nama desimal 4,2 titik 2. Ini adalah rumusnya teman-teman, rumus pi. Lalu kita select summary MK SKS dikali case NDT kita sebut sebagai nilai huruf. Di sini untuk mendefinisikan konversi nilai huruf menjadi angka ya teman-teman. Jadi untuk pertama, jika nilainya A, maka totalnya adalah 4, bobotnya adalah 4. Kita bisa salin di sini biar lebih cepat ya. A, B, C, D, E. Sini B, jika nilainya B maka bobotnya 3. Jika nilainya C maka bobotnya 2. Jika nilainya D maka bobotnya 1. Jika nilainya E maka bobotnya 0 ya teman-teman. Lalu sini kita akan tutup case nya N. Lalu kita bagi dengan summary dari mata kuliah SKS ya teman-teman. Kita akan bagi dengan SKS-nya. Lalu kita akan pintu ke IPK. Kita masukkan lagi ke VIPK from nilai, kita sebut sebagai N ya di sini, dan kita join untuk mata kuliah kita sebut sebagai MK ya. Mata kuliah MK kita buat on. Kode mata kuliah sama dengan untuk tabel, dari tabel nilai kita ambil dari tabel mata kuliah ya. Oke, lalu where sini sama juga untuk nim, dari tabel nilai kita akan ambil dari penim ya, dan bisa kita langsung akan buat returnnya untuk ke VIPK.
dan bisa kita langsung tutup delimiternya ya. Oke, jadi seperti ini function yang kita buat, bisa langsung kita jalankan kode SQL-nya. Dan bisa kita lihat di sini sudah terbuat ya guys, function hitung IPK dengan desimal 4,2 atau pi ya teman-teman. Bisa kita langsung coba jalankan ya. Untuk functionnya kita select hitung IPK, function yang kita buat tadi. Kita coba jalankan untuk NIM 22001 si Budi ya, SIPK. Bisa kita jalankan di sini dan bisa kita lihat untuk IPK Budi itu 3.60 ya teman-teman. Oke, untuk soal kedua seperti itu ya. Soal ketiga bagian B seperti itu ya. Kita akan lanjut akhirnya ke soal terakhir. Oke teman-teman. Halo teman-teman, jadi kita akan mengerjakan untuk soal terakhir, yaitu soal 4 ya teman-teman. Soalnya di sini adalah ada sebuah sistem manajemen inventaris toko retail yang ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk sudah menipis. Jadi skemanya merupakan ada tabel produk, tabel penjualan, tabel detail penjualan, dan tabel log stok rendah. Jadi di sini tabel utamanya ada dua, tabel produk dan tabel penjualan. Lalu jika ada penjualan yang terjadi, penjualannya akan masuk ke tabel detail penjualan. Lalu jika ada tabel produk yang stoknya sudah rendah, akan masuk ke tabel log stok rendah. Oke, jadi pertanyaannya untuk A, di sini kita akan buat trigger bernama update stock setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan ke tabel detail penjualan. Jadi untuk jika ada penjualan baru, kita akan buat di tabel data detail penjualan dan dia akan otomatis akan insert atau mengurangi nilai pada kolom stok di tabel ya teman-teman. Jadi soal A mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Oke, kita akan buat dulu triggernya ya teman-teman. Langsung saja. Kita delimiter. Kita langsung create trigger yang kita beri nama update update stok setelah penjualan ya teman-teman, after insert. Oke, jadi triggernya akan berjalan setelah ada insert data baru di detail penjualan ya teman-teman. For each row. Oke, jadi kita akan membuat row baru di sini. Pertama kita akan buat fungsi untuk mengurangi stok di tabel produk ya teman-teman. Jadi update produk set stok di sini ya, sama dengan stok kita kurangi dengan data jumlah baru ya teman-teman. Lalu di sini kita where id produk, definisikan kita ambil dari mana ya, dengan new id produk. Oke, seperti itu.
Lalu kita akan buat fungsi if ya. Jika kita select dulu untuk stok ya, dari tabel produk where ID produk sama dengan num ID produk. Jika stoknya di bawah 10, kita akan menginsert data baru ke tabel log stok rendah ya teman-teman. Jadi kalau ada stok yang di bawah 10, dia akan muncul datanya di tabel log stok rendah. Di sini kita buat isinya ya. Stok tersisa dan waktu peringatan ya teman-teman. Dan untuk valuesnya di sini isinya ya. No ID produk, kita select dari stok yang kita ambil dari tabel produk where ID produk sama dengan new ID produk koma now. Dan kita tutup. Langsung saja kita end if-nya ya, karena sampai situ saja if-nya. Dan sudah, kita tutup delimiternya. Oke, untuk trigger yang kita buat seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi ada sedikit masalah dari pengejaan huruf ya teman-teman. Dan kita bisa lihat sini trigger kita sudah berhasil terbuat ya. Trigger update stok penjualan. Bisa kita lihat di sini yang kita buat tadi. Lalu kita akan coba jalankan ya teman-teman triggernya. Jadi untuk menjalankan trigger kita akan menambah data baru untuk tabel detail penjualan ya. Jadi di sini tabel detail penjualan, kita definisikan dulu fieldnya yang ada di tabel tersebut. Ada 3 ya teman-teman fieldnya. Dan kita definisikan isi untuk fieldnya. Kita buat 1, lalu 3 dan 5. ID penjualan, ID produk, dan jumlahnya 5. Kita bisa langsung aja. Jadi kita mengambil 5 dari produk yang ID-nya 3. Dan bisa kita lihat di sini akan muncul row baru yang kita tambah tadi ya teman-teman. Lalu di tabel produk
Sini sudah muncul penjualan baru, tabel penjualan. Dan di tabel produk kita bisa lihat tadi kita ada ambil dari laptop ya, 37 dari keyboard kita mengambil 5 ya teman-teman stoknya. Dan bisa kita lihat di sini di bawah 10 stok untuk keyboard, sisa 7 ya. Untuk lock stok rendahnya otomatis tertambah. Oke, untuk soal A seperti itu. Kita lihat dulu. Dan untuk soal B, setelah mengurangi stok trigger harus memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah. Bisa kita lihat di sini sudah berhasil tertambah. Kita akan coba lagi ya teman-teman untuk mengurangi produk. Misalnya untuk produk laptop ya, di sini kita akan ambil 5. Kita ketik saja seperti tadi ya. Kita tambahkan data detail penjualan baru ya. Insert untuk detail penjualan, kita definisikan fieldnya dulu seperti tadi, dan jumlah. Dan untuk values di sini isinya ID penjualan, kita akan isi 2 ya contohnya ya, 2, lalu kita ambil tadi data 1, kita ambil 5 ya. Bisa kita coba jalankan di sini. Bisa kita lihat dari tabel produk, laptop akan berkurang dari 20 jadi 15 ya teman-teman. Sudah berhasil. Oke, kita bisa lihat untuk fungsi triggernya yang di sini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi untuk soal terakhir seperti itu ya. Dan di situ saja video ini untuk tiap soal yang kita kerjakan untuk video AS praktikum ini ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.